Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dan domisili abang? Nah, nama saya Arya Pak. Domisilinya? Domisilinya saya di Jawa Barat. Oke, mau nanya apa bang? Enggak, cuman mau sharing aja Bang. Oke, buat Kalau- teman-teman, mau sharing buat teman-teman nih. Nah, ini terkait masalah apa? Masalah teror, masalah file collection. Itu kan jadi gini, misalkan kalau yang di legal itu nomornya diganti, itu potensi FC datang ke rumah pasti 98%. Karena apa? Karena mereka nomornya itu kan nggak aktif, berarti si FC itu kan penasaran Bang. Mungkin pikiran FC gini, takutnya HP-nya hilang, nomornya keblokir atau apa. Jadi mereka kadang nggak bisa lewat aplikasi lagi, kadang gitu Bang. Nah, Abang nah, FC. nah, saya FC Bang. Oh, abang FC. Abang FC apa bang? Ya FC salah satu pinjol. Sharing-sharing bang, sharing-sharing bang. Misalkan kalau nomornya aktif, terus nunggaknya misalkan udah 8 bulan, 5 bulan, itu kan mereka pikirannya gini Bang, kalau FC ini pasti dihubungi terus-menerus sudah, di WA sudah, email, chat udah, tapi responnya kan nggak ngebales, nggak ngebaca, nggak ngeblokir. Berarti emang mereka itu udah niat nggak bayar dan udah mentalnya udah kuat. Dan pikiran FC itu, ngapain gua ke sini, nomornya aktif, pasti udah beberapa kali dihubungi juga sama pihak kantor, sama pihak FC yang lain juga. Jadi gitu Bang, saran saya gitu kan, itu. Nah, yang jadi pertanyaan ada lagi Bang, FC itu apa? Mendahulukan tagihan yang besar apa kecil Bang? Prioritas yang kecil atau besar? Kecil, menurut saya yang kecil. Alasannya? Karena kalau yang besar rata-rata ya udah pada nggak sanggup bayar rata-rata bang. Betul, betul. Rata-rata Iya. kan yang besar selain itu kan rata-rata mereka kan udah biasa, udah Iya. pemain juga gitu kan. Kecuali yang awam-awam yang benar-benar itu kan kendala aplikasi itu baru itu bisa bayar gitu. Apa solusi dari masnya ketika mas kunjungan, ketika mas visit nih ke rumah debitur ya, ketika mas visit ke rumah debitur itu mereka mengatakan kalau mereka sudah tidak sanggup bayar. Nah, kadang-kadang nih kan solusi apa yang diberikan masnya gitu? Jadi gini, pertama datang itu kan biasa kan sesuai SOP yang Ya, berlaku visit. kita. Ya, benar. Kan kita kan pasti lihat keadaannya juga dulu, Mbak, ya. Nah, dia masih kerja atau enggak, itu kan. Ataupun itu ekonominya lagi maju atau normal lagi kerja. Saya tanya dulu, alasan nggak bayar ini kenapa? Apa terlilit? Apa banyak aplikasinya? Apa gimana, gitu kan? Iya, iya. Nah, coba Bapak jelasin dulu. Rata-rata kadang mereka itu emang nggak mau bayar juga, ada juga yang seperti itu gitu kan. Oh, iya, iya. Dan masalah misalkan tutup lubang, sebenarnya kalau saya udah uji di lapangan itu nggak ada gitu kan, bayar ini buat ini, itu kan mendingnya bayar ini pinjam ke sini buat ini bayar. Itu rata-rata kalau di lapangan nggak ada yang seperti itu gitu kan. Iya. Gitu. Nah, jadi kan kalau solusi kan gini, misalkan Bapak kan itu masih kerja kan alhamdulillah sehat lancar gitu kan. Bisa enggak misalkan di akhir bulan ini minimal masuk pokoknya aja dulu gitu kan. Gitu. Nah, misalkan dia bilang, "Oh, nggak bisa." "Kenapa, Bang?" gitu kan. Nah, ya karena gini. Iya, saya ngerti Pak. Cuman kan ini hutang piutang. Minimal Bapak kan kembalikan pokoknya aja Pak ke perusahaan gitu kan. Gitu. Iya. Karena kalau secara kita enak pencapaiannya enak ke dia gitu kan. Kadang nurut juga gitu kan. Gitu. Iya, tergantung pendekatan kita lah Nah, kepada itu kan. Gitu kan. Pak. Tanya bentar nih.
seandainya ada debitur ini tuh dikasih surat kuasa pengalihan penagihan, Masnya pernah merasakan itu enggak? Wah, itu mah udah sering, Pak. Nah, yang Mas Arya lakukan apa saat saat debitur itu dikasih surat kuasa buat pengalihan penagihan? Nah, Yang Mas jadi Arya kita lakukan di lapangan seperti apa? Coba bisa dijelaskan Jadi sedikit, sebelum saya melakukan yang saya itu kan saya kan melihat dulu keadaannya dia ya, keadaannya seperti apa gitu kan. Ini surat ini kan alasannya itu kan apa kan? Apa ekonomi kah atau apa atau kadang kan kok ada surat cinta kayak gitu backup, tapi kan biasanya itu bukan surat backup, Bang. Nah, terus? Biasanya itu mereka 40-60 hasilnya itu. Nah, Jadi ya bantu backup gitu. Ya, terus? Nah kan si yang LBH itu kan kalau kita tagih terus kan LBH merasa malu nih sama usernya. Ya. Ini kenapa masih ada surat backup tapi kolektor masih bawel kan seperti itu. Kira-kira Mas Arya pernah nanganin seperti itu, terus Mas Arya gimana? Apakah Mas Arya nemuin orang yang ngasih surat kuasa atau tetap nagih ke debiturnya gitu? Yang pernah Mas pengalaman Mas Arya aja nggak apa-apa. Nah ya, kalau saya sih tetap ditagih aja ke usernya. Ya lah, dalam arti surat kuasa itu ketika dari seorang FC itu penting atau nggak penting? Nggak penting. Cuman gini kan kalau di kita kan kalau sekiranya itu user menghabiskan waktu lama atau menghambat yang lainnya, saya tinggalin aja, gitu kan. Gitu. Oh, Gitu. berarti pada intinya pakai surat kuasa atau enggaknya, kalau memang debitur itu mungkin dalam arti ndablek udah tinggalin gitu ya Mas? Cuman kalau kita lihat kondisi dia normal-normal aja ya saya terus tagih aja. Cuma ujung-ujungnya si LBH-nya nanti nelpon, Bang kesini aja, alasan ngopi itulah gitu kan gitu. Kasih rokok lah ya, kasih kopi. Pasti itu mas, saya nggak munafik dengan hal itu. Cuman pada dasarnya saya lihat dulu kondisinya dia. Ternyata di belakang itu maaf ya dia kan apa ya kadang 40-60 itu Bang gitu. Memang banyak beberapa juga kan FC yang naik ke sini, naik normal menghadapi debitur ini yang dikasih surat kuasa seperti itu. Bahwasanya pengalihan penagihan, kalau memang terjadi pengalihan penagihan, yang harusnya kan FC itu nggak datang ke debitur itu, karena apa? Debitur ini sudah memberikan jasa, memberikan fee kepada jasa itu, yang harusnya FC ini kan nggak datang. Kenapa kok tetap datang kayak gitu? Berarti kan penting atau nggak penting surat kuasa ini gitu loh. Sedangkan dari pihak FC ini kan mau nggak mau tahu, yang penting datanya siapa yang ditagih ya kan itu. Malah kayak suka lucu aja, berantas pinjol kan mereka itu dari situ cuannya. PKP apa suka lucu juga gitu Bang kalau dengernya gitu kan. Di balik itu mereka punya apa emang dari situ Bang. Berantas pinjol kalau ditanda kutip ilegal nggak masalah ya Bang. Ya betul. Tapi kalau memang legal kan memang kalau sanggup untuk dibayarkan silakan dibayarkan. Kalau memang sudah tidak sanggup untuk dibayarkan, ketika ada FG datang kan bisa negosiasi gitu loh. Arahnya mau kemana? Nanti disitulah ada win-win solution, mau gimana nih kayak gitu. Selanjutnya kan gitu. Itu kan kadang yang backup itu kan kadang berbagai macam, ada yang mantan FC, ada yang ormas tertentu, ada LBH gitu Bang. Itu kan ada Karang Taruna kadang. Nah, tapi bagi FC ini bodoh amat sih, harusnya seperti itu. Harusnya, karena apa? FC ini kan memegang teguh perusahaan yang mereka iniin. Iya. Dan pada dasarnya gini Bang, saya ketika visit itu, ketika saya tagih, keadaannya nggak sepadan dengan tagihan sekian juta. Pas kita visit ternyata rumahnya seperti ini, anaknya masih bayi, apapun. Saya nggak maksa. Ibu misalkan ibu kalau mau bayar apapun kan kondisi ibu seperti ini, ya udah
pentingin dulu keluarga ibu. Saya suka bilang gitu Pak, kalau kondisinya kan prihatin gitu Pak, gitu. Iya. Mau bayar ibu, suatu saat ibu buka aja aplikasinya, ibu bayar pokoknya atau gimana. Tapi kalau cicil nanti kan bunganya membengkak juga kalau dicicil, gitu Iya. kan. Paling Iya, cara iya, itu benar. sih. Masnya kan FC nih, masnya minjol juga nggak? Kalau minjol saya kan pernah dulu kan di mobil, saya nunggak dibalikin, tetap backlist ya. Minjol mas, bukan ranah leasing, bukan ranah perbank, tapi pinjaman online. Pernah nggak mas? Akibat dulu nunggak, jadi nggak ada yang di ACC. Harusnya enggak sih, tetap bisa. Tapi anehnya gini, saya kan penggajian lewat Livin. Ah, Lewat Livin kan di Livin ada KSM. ah, Saya cair. oh. Saya Tapi cair. selama kalau nggak cair dipinjol udah jangan deh mas. Tapi aneh di Mandiri saya bisa cair. Saya Iya, rawat iya. aja. Iya Mas, kenapa Mas bisa cair di Livin itu? Karena kan di situ ibarat kata rekening Mas itu kan aktif keluar Ada masuk. histori Ada penggalian. historinya, ada mutasinya juga aktif. Nah mungkin mereka menilainya dari situ. Ini kalau saya jujur kan, saya kan terus terang saya di AL Bang ya. Ah, paham mas. Makanya tadi sebutin angkatan 1, angkatan 31, masnya nggak jawab, kemungkinan di AL. Jadi kan di AL ini kan sebenarnya sih ngeri juga kalau gaji FC itu kan nggak ada gaji pokok, nggak ada kayak kredipo, kayak kredit pintar, nggak ada. Cuma Iya, uang bensin aja, itu kan 1.750.000. Tapi udah lama belum mas di AL? Saya jalan 7 tahun Masnya area Jawa Baratnya mana mas? di Sukabumi. Oh Sukabumi. Di Sukabumi Iya. Bang. Nah sekarang saya kembali ke halaman, saya di Cianjur. Oh dia. Di Cianjur. Cianjur. Minimal berapa visit sekarang mas? Sehari. Kalau minimal sih 7. Sehari ya? Kecil ya, 7 ya. Per hari. Jadi gini, misalkan kita nih mapping dari rumah 7 orang mau ke A, mau ke B, ke C. Kadang kan satu kan ada yang pindah atau ada yang butuh negosiasi yang cukup lama. Kadang 5 gitu Bang, gitu. Tapi kecil sih termasuknya 7. Nyampak lah ya mas, bisa ya sampak. Iya. Sebenarnya enjoy Bang, bebas gitu di AL ini kalau menurut saya gitu kan. Iya, Gitu. cuman kan dikit. Saya enjoy gitu Bang. Saya gini loh. Saya kan meeting sebulan sekali nih ke pusat. Kan kalau yang di Depok, Tangerang, Cilegon, Medan kan orangnya serem-serem ya. Bukan Iya. ada permalukuan kan ya, ada apa serba-serbi serem-serem ditato pakai kalung. Tapi pas saya angkanya itu ditanya angkamu berapa, tapi angkanya itu nggak seserem orangnya Bang, masih kalah sama saya. Memang Bulannya itu. secara penagihan, melihat karakter FC-nya, melihat karakter debiturnya kan memang kan berbeda-beda juga gitu loh. Wilayah juga Bang bisa kadang beda gitu kan. Itu. Iya memang. Jadi bukan berarti orangnya keker, orangnya bertato banyak, orangnya mungkin dilihatnya itu serem kayak gitu, belum tentu targetnya bisa memenuhi kan gitu. Saya lihat orangnya anjir tinggi, pakai topi, pakai anting. Ini pasti angkanya target terus yang tiap bulan. Saya coba tanya, Bang, angkamu tiap bulan berapa? 30. Oh, buset, kecil kata saya kan. Makanya Mas selalu tak bilang di edukasi room ini, ketika ada FC datang, kooperatif aja, jangan menghindar. Betul. Bahwasanya ketika FC datang ini tuh sebenarnya butuh visit absen kalian. FC ini kan memang dalam arti absennya kan visit sama kalian kayak gitu loh. Makanya Ini jangan saya menghindar. tanya, boleh nggak absen lagi ke tempat kerja? Nggak boleh dong harusnya dalam waktu SOP lah. Boleh nggak? Nah, nggak boleh harusnya. Gimana kalau tertera di aplikasinya datanya dia itu waktu daftarin masukin misalkan Indomaret, Alfamart, boleh nggak? Ada data di Boleh. saya. Boleh nggak? Boleh Itu nggak? boleh. Nah, betul. Tuh, terus kadang kayak gini mas, misalkan FC ini mau datang ke alamat KTP nggak ketemu juga, ke alamat domisili nggak ketemu juga, biasanya kan makanya ke alamat kantor kerjaan gitu loh mas.
Jadi kita minta dulu ke FCS masing-masing, ke supervisor, Pak, minta alamat pengiriman barang. Nah, di situ nanti bervariasi banyak, ada ke A, ada ke B, ada ke C gitu, Bang. Gitu. Kalau di KTP udah nggak ada gitu kan. Tapi sih kalau kalau kayak di Cianjur, di Sukabumi ini kan gampang, ini kan kampung. Jadi oh iya pindahnya ke anu Pak, kan gampang ya, beda sama kota gitu kan. Gitu. Kadang di pencarian di titik lokasi pun juga kan tertera di situ, Mas. Iya, cuman kan kalau titik itu kan nggak bisa nentuin, Bang. Paling ke inilah ya, alamat ini ya, domisili, terus ke alamat kantor kerjaan juga ya. Yang enak itu kalau di kampung ini enaknya langsung ke KTP aja, Bang. Ke KTP enak gitu. Iya sih memang. Makanya kadang gini Mas, FC itu nyari di KTP nggak ketemu juga sama nasabahnya, ke alamat domisili nggak ketemu juga, pasti kan mereka mencari di alamat kantor kerjaan juga gitu loh. Jadi Nah. bahwasanya ketika ada yang mau ditatangin FC itu, tungguin aja, bilang Iya. kooperatif aja gitu, absen sama FC-nya nggak apa-apa, jadi jangan menghindar gitu loh. Nanti kalau menghindar terus didatengin ke tempat pekerjaan, kalian nggak suka, kalian marah-marah. Kadang kan Betul. nasabah ada yang seperti itu. Kenapa kok dia ke tempat kerja gitu loh? Betul. Nah, kemarin saya nasabah itu nggak tahu kerjanya apa, nggak tahu apa. Saya belum visit, Bang. Oh, Saya kerjakan di aplikasi, saya coba chat. Assalamualaikum, teh apa kabar? Dia lama nggak jawab, pas 1 jam kemudian dia jawab, Alhamdulillah baik. Ini sama siapa gitu kan? Dia bilang, oh ini saya, ini kemarin mau ke rumah cuman nggak keburu, waktunya mepet. Oh emang dari mana? Saya bilang dari aku laku gitu kan. oh. Nah, kan basa-basi dulu lah. Oh iya Pak, Cina, ini tagihannya berapa? Kalau di sini kan 14.400.000, cuman ini kan saya khusus penanganan uang. Saya nggak tahu di aplikasi Ibu ada pay letternya gitu kan. Nah, terus dia jawab, "Oh iya, uang aja, dana cici 14.400.000. Oh ya udah, kapan mau dibayarkan, Mbak? Kalau bisa, maaf ya Bu, bisa nggak hari ini? Ya udah saya usahain," katanya kan. Pas dia udah nggak ini 1 jam lagi, balas lagi, "Bang, saya mau bayar separuhnya dulu." "Oh boleh, berapa?" "Paling saya bayar 11.400.000 dulu," katanya. Bener dia bayar 11 juta. Nih Bang, buktinya udah bayar. Paling sisanya lusa ya 2 juta berapa lagi gitu kan ya. Itu bener-bener nggak tahu rezeki saya, ya nggak tahu apa gitu kan. Cuman untuk saat ini yang bayar seperti itu nggak ada gitu kan. Ya karena banyak bekal-bekal juga sih Mas. Di room-room kan edukasi kan banyak juga gitu Mas. Terus gini Mas, tadi apa ya mau tanyain, bedanya FC yang WA sama Deskcall yang WA, bisa kasih pemahaman juga Mas buat teman-teman, barangkali kan ada teman-teman juga yang kurang paham nih, chattingan Deskcall sama chattingan FC itu seperti apa. Kadang kan mereka semuanya diabaikan kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan FC WA kan kadang memang disuruh abaikan juga. Lah, itu untuk meminimalisir perbedaan dari Masnya WA sama dari Deskcall itu apa Mas? Sebenarnya gampang sih kalau WA dari Deskcall atau robot itu kata-katanya kan formal kan. Betul. Selamat sore sekian itu kan kelihatannya formal aja gitu kan. Terus kan kalau kita telepon balik kan nggak bisa juga gitu kan. Terus? Tapi kan kalau FC ini saya pernah kayak desk collection gitu. Selamat siang, nggak ada yang itu, nggak ada yang nyantol, nggak ada yang balas. Nah, saya pelajari dari situ. Saya mulai gini, Assalamualaikum. Kalau di Sunda kan Assalamualaikum, teh. Gimana kabarnya teh? Kumaha damang gitu kan? Itu saya basa-basi kemarin saya mau ke rumah, cuman nggak keburu kesorean. Dia ngebalas kan? Gitu. Jadi kan kadang FC ini di daerah masing-masing itu rata-rata orang situ, orang daerahnya masing-masing juga. Iya pastinya Mas. Cuman kadang nasabah ini tuh yang dipikirkan itu, misalkan nih di area Jawa, terus FC-nya di Jakarta, mereka berpikirnya nanti dari Jakarta OTW ke Jawa gitu Mas. Mereka kadang memikirnya seperti itu, sedangkan FC di Jawa pun ada kayak gitu loh. Kadang kan ada yang gagal paham seperti itu, dikiranya orang-orang Jakarta tuh OTW kemana-mana terus nagihin Jadi ke. gini aja, kalau membuktikan dia FC bukannya gini aja, ya udah Pak, saya tunggu di rumah gitu kan. Coba aja gituin aja dulu, dia ngebalas apa gitu kan. Paling dia jawaban,
ngapain ke rumah kalau ada dananya? Ya udah, nih kode virtualnya kan seperti itu. Iya iya. Tunggu aja, ya udah silakan ke rumah gitu kan. Nggak akan ke rumah, tetap. Barangkali ada tambahan lagi Mas dari Mas Arya ini buat teman-teman semua yang masih nonton. Jadi gini aja terkait masalah hutang piutang, emang semua hutang piutang mau 1.000 mau 100 miliar itu kan perdata ya, semua pada tahu perdata. Yang bisa pidana itu mungkin data ibu dipakai sama orang, ibu ke orang itu kan bisa midanain kan. Kalau bukan alasan apa-apa gitu kan. Intinya tetap tenang. Kalau tenang FC akan kalah, Desk Collection akan kalah. Yang nasabah kalah itu mereka panik, tetap mereka panik. Nih saya udah uji coba, tatkala saya visit ke rumah nasabah, dia kan ketakutan. Saya coba shock terapi, misalkan saya misalkan pukul paha kita sendirilah, ya. Bang, ini gimana? Udah lama tagihannya, tolonglah diberesin. Saya malu kesini sama orang-orang. Saya coba gituin kan. Kadang mereka makin takut juga. Oh ya udah bang, nanti saya sore usahain, gitu kan. Nanti saya fotoin buktinya. Kadang suka coba dulu bang, mentalnya mereka itu, gitu kan. Gitu lah. Gitu. Untuk menguji coba karakter dari nasabah ini seperti apa lah ya. Nah, dan saya kan nggak munafik juga kan. Yang nasabah yang nggak mau bayar, nggak mau saya lama di sana, kadang mereka suka ngasih rokok apapun, ya saya terima aja, Bu, makasih ya, ikhlas ya Bu, ikhlas Pak, ikhlas, ya udah gitu kan. Kalau ikhlas saya nggak tutup mata lagi bang masalah itu juga, gitu kan, gitu. Nah, terus ada yang nanya juga nih bang. Gimana? Ada yang nanya juga katanya, kalau misalnya gagal bayar pinjol, apakah bisa menahan aset atau mengambil barang yang ada di rumah? Nggak bisa, nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya, itu bisa Bapak lapor balik ke pihak RT langsung ke berwajib. Tuh, dengerin ya. Nggak bisa, misalkan Bapak ambil HP Samsung merek sekian, ditarik lagi, nggak ada itu. Itu FC-nya akan di take out kalau di take out. Kalau ada pelaporan seperti itu, pasti sekecil apapun kesalahan FC, tetap perusahaan membelanya ke user. Pasti itu asal ada bukti. Iya, asal disupport Dari dengan bukti perusahaan ya. seperti itu memang lebih menonjol ke nasabahnya daripada FC-nya. Kita kan di sisi lain dituntut target, kita di sisi lain terkendala OJK lah, AFP lah. Jadi sebenarnya kita itu kalau nggak main cantik, nggak ngomongnya nggak benar-benar ke nasabah, kita nggak akan target bang. Emang benar. Nah, abang kalau misalnya datang ke rumah nasabah, ada rasa kekhawatiran nggak? Enggak sih, misalkan kadang kalau misalkan 100 meter dari rumah nasabah, kadang kan saya suka berdoa bangnya, Bismillah, ya Allah mudahkanlah, mudah-mudahan hatinya terbuka, mudah-mudahan dia bayar, gitu kan. Berilah keselamatan, gitu kan, gitu. Bismillah intinya bang, saya sebisa mungkin gitu kan, baca sholawat atau apa gitu, tenang gitu kan, gitu. Kalau rasa takut semua pasti ada bang, cuman itu kan lagi ke FC masing-masingnya gitu. Karena ribut sama nasabah bang. Sering pak, saya pernah di prank, ada polisi juga pak, saya pernah di prank. Jadi gini ceritanya, saya nagih, nasabahnya nggak ada, saya ke orang tuanya konfirmasi, dan konfirmasi itu kan saya sebatas konfirmasi ya, Ibu Bapak saya mau konfirmasi ini terkait ada tagihan di anak Bapak, tolong disampaikan gitu kan. Nah sebelum pulang kan, Ibu boleh nggak saya absen dulu minta foto kan, buat GPS-nya di sini kan, buat laporan ke kantor gitu kan. Nah saya foto, nah mungkin orang tuanya cerita ke anaknya, nasabah yang bersangkutan nggak enak gitu kan, gitu. Terus kan alasannya nggak ngaku juga, ada file letter, ada yang uang. Nah, pas suatu hari dia telepon, bang kita ketemu di warung kopi anu. Oh ya udah, saya log aja, saya ke sana, Bismillah lah. Saya kan mau hitam mau merah, saya kan tetap harus temui gitu kan. Yang penting niat aja gitu kan. Saya yakin. Pas tahunya di situ udah ada polisi bang, gitu. Ya saya jelasin ke polisi,
Bapak, saya dari aku, ini legalitas saya, ini SPPI, ini ID card, ini surat tugas saya. Nah, memang benar Pak, si Bapak ini kan minjam dari kita, ini buktinya. Nah, ini Kak, kalau barang ini bukan ke alamat tertera, alamatnya beda lagi. Nah, kalau yang barang silahkanlah bisa ngelak. Cuman Bapak, kalau yang uang ini, yuk kita cek ke BRI. Kalau ada tagihan bayar, kalau nggak ada, ya saya minta maaf gitu kan. Pas saya gituin ternyata nasabahnya nggak mau Pak, nggak mau, mungkin dia malu atau apa gitu kan, itu. jadi jadi gini Pak, ini sama kita kayak bank, pencairan tetap ke yang bersangkutan, nggak bisa ke A, nggak bisa ke si B, tetap ke yang bersangkutan gitu kan Bapak. Kalau di ranah hukum tetap si Bapak ini akan kalah karena ada bukti ini pencairan. Sok mau apa? Ternyata polisi itu juga ngerti. Oh iya ya, itu uang. Iya Pak, ini uang. Akhirnya polisi ya udah silakan beresin aja. Ya lanjut pulang gitu. Iya. Nah, kalau ada nasabah yang datanya dipakai orang kan abang nggak mau tahu juga kan? Ya itu teh Bang, ada keberuntungan, ada yang negatif juga Bang. Ya Iya. gimana tuh? Yang keberuntungannya apa? Negatifnya apa? Beruntungannya gini, misalkan punya abang datanya, punya si B yang injamnya, ya. Ya. Pas ternyata, saya kan konfirmasi dulu kayak punya data, Pak, data ini saya dipakai sama teman ini. Oh, saya nggak mau tahu, ini pencairannya ke Bapak. Mau dari leasing, dari Kosipa, dari Bank Emok, tetap nagihnya kayak yang kedepannya ke yang punya akun. Oh iya, Pak, bisa nggak anterin saya ke rumahnya, orangnya kaya Pak, Cina. Kalau anterin bisa, cuman saya nggak akan nagih ke orangnya karena saya nggak ada hak. Kalau saya nagih langsung ke dia, dia bisa melapor balik ke saya karena nggak ada data dia di saya, betul kan? Iya, benar. Saya hanya menemani aja gitu kan. Ya waktu itu orangnya orang Padang di sini. Emang kaya. Cuman dia takut sama orang tuanya. Akhirnya ngobrol mediasi sama orang tuanya sama yang punya data. Alhamdulillah dibayar, Bang. Alhamdulillah gitu kan, mampu orangnya gitu kan. Itu. Nah, kalau yang negatifnya orang yang pinjam uangnya orang yang biasa-biasa gitu kan. Orang yang susah lah intinya. Ya susah juga ya, kita balik ke atas nama lagi gitu Bang. Iya. Itu punya akunnya ketakutan atau apa, pasti mereka masih mengusahain kalau orangnya takut gitu. Yalah, pada intinya FC ini tergantung gimana pendekatannya ke debitur dan pendekatan debitur Betul. FC itu sendiri ya kan. Jadi denger nih buat semuanya juga, FC itu juga ada loh sisi kemanusiaannya. Jadi kalian itu nggak usah takut, nggak usah yang kayak gimana-gimana. Ceritakan apapun kondisi kalian itu, ceritakan ke mereka. Kalau misalkan kalian temuin FC yang seperti Arya ini, apa kalian masih mau dengan kekeras kepalaan kalian itu dengan menerima mereka dengan tidak baik? Kan juga kasihan mereka datang jauh, ditanya dulu, ada apa ini Pak, Mas? Misalkan mereka tanya perihal penagihan, ya sudah, ceritakan yang sebenar-benarnya. Mereka kan juga bisa melihat keadaan kamu, kan begitu. Jangan semata-mata didatengin FC mau ngamuk aja, nggak bisa gitu. Kalian ngutang di situ, harusnya sadar diri dan tahu diri gitu loh. Uangnya udah kalian ambil, ke kalian nggak mau ditagih, kan kebanyakan seperti itu. Maka dari itu, sentuh sisi kemanusiaannya. Kita semua manusia itu punya sisi kemanusiaan, yang kita itu ada saatnya kita itu nggak tegaan sama orang. Kan seperti itu. Sekarang kan banyak alasan seperti itu, Bu. Banyak alasan. Saya dipakai teman, saya dipakai rekan kerja. Ibu di sini dirugikan nggak dengan tagihan dari aku ini? Kalau ibu merasa dirugikan dan orangnya itu nggak mau bertanggung jawab, ibu laporin aja. Nah, mereka ketakutan juga kalau saya bilang gitu. Gitu kan? Pada inti nama ku ngobrol pada intinya ngobrol sih. Iya, komunikasinya sih sebenarnya. Kooperatif pada intinya. Di FC itu datang hanya untuk absen ya Bang ya, karena penting absennya buat abang kan. Iya. Masih pada takutan sama FC kan, jadi nggak semua FC tuh gimana-gimana, kalian temuin aja dulu.
baik-baik FC itu, kesalahan apapun tetap perusahaan belanya ke user, ke itu, ke nasabah. Kalau masalah ngeluh, usahain dulu lah sama teman. Bahasanya mah gitu-gitu doang ya bang ya. Usahain dulu, Iya. bisa diusahain sama teman gitu kan. Bahasanya gitu-gitu aja. Apalagi nih Watas udah bergabung ke AL, cuman kan masih dalam tahap apa ya? Tahap percobaannya. Jadi maksud tahap percobaan teh gini, jadi di kitanya nggak ada kode FA-nya. Jadi dari pihak Watasnya nggak mau itu ngasih. Jadi masih dalam tahap percobaan. Tagihannya gede-gede itu Watas. Oh, Iya, atas gede-gede. Cuman saya nggak ditagihin. Kenapa nggak ditagihin? Karena malas. Malasnya apa? Jadi kalau dia bayar pun nggak masuk ke performance saya, nggak masuk ke payment saya gitu kan? Gitu. Nggak Iya. masuk ke target gitu. Kalau udah resmi kayak Lazada, kayak apa kan enak gitu kan? Kita tagih gede-gede Watas tagihannya. 16 juta, 20 juta. Yang itunya pada anak masih kecil, umuran kelahiran 2002, 2000. Pokoknya santapan ya yang belum nikah-nikah bang sebenarnya enak. Enak ya, orang tuanya tahu aja diusahain sama orang tuanya ya. Pasti itu, apalagi orang tuanya itu kayak tokoh di kampung, kayak tokoh agama, kayak orang yang wah pasti Tokoh malu agama itu. yang Pasti malu itu, orang yang berpendidikan, yang dihormati sama warga. Wah pasti dia paling minta waktu seminggu pasti down itu. Ada nih pertanyaan dari teman-teman, Pak, kalau kita sudah diancam mau dibunuh segala macam oleh FC, itu bisa kita pidatakan tidak? Kalau memang terjadi acuan dalam arti ancaman langsung tatap muka, itu bisa dilaporkan. Tapi kalau hanya sebuah ancaman dari teror WA atau SMS atau email, itu diabaikan aja. Jangan terlalu dibawa ke hati gitu loh. Itu Itu kan, bisa biasanya ulah dari deskkolnya atau mungkin ulah dari robotnya juga dari penelpon yang di kantor gitu loh. Jadi FG pun nggak langsung tagih marah-marah, ngamuk-ngamuk ke kalian tuh nggak kok. betul. Ini apalagi dana cicil nih yang udah tahunan itu bunganya membengkak. Dana cicil besar. Tagihan 5 juta jadi 11 juta. Wah, besar-besar yang udah tahunan gitu mau 2 tahun. Besar-besar. Tapi kan nanti nge-flat doang, Mas. ngeflat nanti dendanya kan. Iya. Ya, intinya di pinjol ini berbagai macam karakter apapun udah saya hadapi Bang ya. Iya. Dari mulai apa gitu kan, apalagi ibu-ibu yang suka cerewet belum juga ngomong nggak ada, pulang lagi. Kadang saya suka iseng-iseng nomornya nggak aktif. Kalau di kampung kan saya kan ada FB kan, saya kan udah 5.000 teman ya dari berbagai pelosok. Kadang kan pasti cari itu satu teman yang sama. Kadang lihat fotonya, wow, ada pakai mobil, pakai apa gitu kan. Wah, ini bukan ya. Saya cek, saya nge wajahnya, ya udah kayaknya ini. Kadang ketemu juga itu kan, kalau enggak namanya diganti ya gitu. Ketemu itu gampang. Kayak kemarin ternyata orangnya orang Mekar, PNM. Jeruk makan jeruk. Jadi enaknya gitu aja sih kalau tagihan ini kan, sekiranya yang repot, yang banyakin waktu, yang banyak alasan, kita tinggalin aja, kita cari yang potensi. Gitu. Iya. Jadi abang- Ngapain lama-lama di situ nggak ada hasil apa-apa ya Mas? Iya, Ya? capek-capek. Mm-mm. Jadi abang lebih gencar yang pinjamannya itu rendah ya bang ya, Ya yang selama kecil. selama itu yang besar masih saya bisa kunjungi, ya saya kunjungi. Ya saya mampir. WA gitu kan, di chat. Rata-rata mafia yang besar itu. Iya, ini kan Mas banyak yang nanya nih biasanya nih, kalau misalkan FC itu mau visit ke rumah kita tuh mereka tuh ngubungin kita dulu apa enggak sih? Nah kan banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kadang suka ada yang menghubungi kayak saya coba hubungi dulu, saya ingin tahu responnya gimana, mentalnya gimana kan. Assalamualaikum, teh kumaha damang, saya mau ke rumah.
Dari mana? Dari aku laku. Wah jangan Pak, nanti saya sore bayar. Oke teh, kalau nggak sore bayar saya pagi ke sana. Oh karena mereka mau bayar itu karena suaminya nggak tahu gitu kan. Iya. Suaminya nggak tahu bang, jangan ke sini. Oke siap Bu, yang penting besok beres. Ya makasih. Benar bayar gitu kan. Jadi kan kalau nggak terbuka sama pihak keluarga itu pasti akan ketakutan, pasti itu. Misalkan nagih suami istri kan, tagihan istrinya 9 juta, tagihan yang suaminya 6 juta gitu kan. Ya kan nge-WA dulu, Pak jangan ke rumah, kalau bisa di warung aja, karena kalau ke rumah tangga saya berantakan, nanti masalahnya makin berat gitu kan. Apalagi saya punya bayi, ini masih kecil. Itu kan saya kan jadi terharu juga, jadi kasihan gitu kan. Ya udah, nanti kita ngobrol di warung aja. Saya ke sana ke warung, emang udah disiapin kayak kopi kayak apa ya. Ya, ini saya dari aku Pak terkait permasalahan yang dibicarakan kemarin itu gimana. Ini tagihannya besar loh. Saya nggak muluk-muluk, saya minta kembali pokok aja. Bisa nggak sampai akhir bulan ini diusahakan? Karena apa? Ini kan pokoknya itu ya. Nah, yang sisanya terserah mau dicil mau enggak terserah. Yang penting saya nggak bilang lunas, ya, gitu kan. Daripada nanti ganti kolektor, tidak nge-WA dulu langsung ke orang tua, nanti gimana gitu kan. Itu mumpung tagihannya ada di saya sampai akhir bulan ini, bisa nggak diusahain. Cuman kalau ke pokok ini tidak bisa dicicil, harus langsung. Oh iya Pak, nah, kebetulan saya ini mau jual motor, cuman platnya plat Bekasi, jadi kan susahnya, lakunya susah gitu kan. Itu ya udah tolong diusahain, mudah-mudahan tanggal 31 nanti ada gitu kan. Ya udah Pak, nanti tanggal 31 ke sini aja ke warung. Oh ya udah. Nanti saya lagi nunggu nanti di sana tanggal 31 itu nunggu itu. Itu kalau yang lain laginya gitu kan. Kalau di yang lain otomatis dia ya rumah tangganya bubar, pasti kasihan gitu. Iya. Gini, Mas Arya, ketika mereka bisa bayar pokoknya ini kan Mas tidak menjanjikan bahwa itu akan lunas ya. Ya. Jadi untuk sisanya itu kira-kira ya, menurut pengalaman Masnya aja, sisanya itu akan ditagih atau tidak lagi setelah itu? Ya pertama kalau nomornya aktif itu kan kelihatan ada histori pembayaran. Itu kan pada bulan tanggal sekian bayarnya ke Pak Arya sekian juta, otomatis potensi untuk yang nge-WA pasti ada itu Bang ya. Cuman kan saya suka bilang sebelumnya, kalau ada yang nge-WA lagi, kalau ada yang kesini bilang aja saya udah bayar pokok, terkait masalah sisanya nanti saya akan cicil kembali lewat aplikasinya gitu. Paling gitu aja. Itu potensi ada penagihan lagi, soalnya kan ada histori, apalagi nomornya kalau aktif. Oh gitu. Kalau kan misalkan mereka kalau misalkan si debitur ini tadi sudah kan saya sudah kembalikan pokoknya Mas, kok masih ditagih lagi aja ini bunga-bunganya ini, kan pasti mikirnya begitu kan. Ada sebagian debitur mungkin berpikiran seperti itu. Nah, cara Mas menjelaskan mereka itu seperti apa? Ya gini, pertama Pak, kalau bisa kembalikan pokoknya dulu. Kalau udah kembalikan pokoknya berarti sebenarnya sih hutang piutang yang sudah Bapak nikmati itu kan kelar ya, yang intinya gitu kan dalam ajaran kita. Nah terus yang sisanya itu ini kan kalau udah masuk pokok itu kan nggak bertambah lagi. Nah dan ini kan nggak lunas Bapak, ini terkait sisanya ya udah Bapak itu aja di aplikasinya, nanti cicil aja semampunya, mau 200 mau berapa gitu kan. Kalau ada debitur yang bilang udah nggak sanggup bayar, terus abang balik lagi nggak sanggup bayar juga gitu, gimana Bang? Ya kan itu saya bilang, itu kan lihat keadaan dia dulu ya, itu dia kerja enggak gitu kan. Kalau mereka langsung bilang seperti itu, saya kan kadang suka bukan ceramah sih, suka muter-muter dulu ya ke sana ke sini gitu kan. Saya kira nih kemarin itu juga dia nggak kerja, dia bayar pokok alhamdulillah ngembaliin, karena mereka takut itu pokoknya itu yang udah mereka makan. Ya intinya pinter-pinter kita Bang,
itu kan. Sekiranya Kadang mereka ada juga kan, masih bandel, ya udah saya ya udah nyerah gitu. kadang dia udah kerja kelihatannya masih kerja gitu, tapi dia udah nggak mampu bayar pinjol karena ada urusan-urusan yang lainnya gitu. Ya Jadi betul. dia nekenin buat pinjol ini untuk udah nggak sanggup bayar gitu. Jadi Benar, abang ini. udah nggak akan nagih lagi apa gimana? Nah, jadi gini, nih kan kayak karyawan, kayak pabrik sepatu. Kan di sini kan kalau sama lemburan paling besar 5 juta mereka dapat ya. 5 juta. Saya yakin kalau dia gaji 5 juta terus pinjaman ke pinjol 3 juta, itu nggak mungkin, nggak akan bayar, itu pasti nggak akan bayar. Pertama, dia kredit motor, bayar motor. Terus bayar buat ke dapur, buat apa? Dia nggak akan bisa kebayar ke pinjol ini. Nggak akan bisa. Saya yakin itu nggak akan. Kecuali ada pihak keluarganya yang mau bantu atau hatinya terbuka, itu pasti bayar. Kalau lihat dari syariat, dari logika, kerja di pabrik sekian, perharinya sekian, terus untuk kredit motor untuk apa, itu udah saya uji bang, emang seperti itu. Gitu. Jadi nggak terus-terusan didatengin juga kan, karena orang Galbay itu pikirannya didatengin terus. Iya, nah jadi gini, itu kan data di saya 1 bulan, misalkan saya nagih abang nih 1 bulan. Nih, dalam sebulan ini, dalam sebulan full abang tidak bayar, itu nanti data lari rolling ke FC Ya, berikutnya. beda lagi. Nah, tetapi kalau abang itu dalam sebulan ada pembayaran dengan nominal tidak disebutkan atau mau 50.000, 100.000, itu di kitanya nambah lagi jadi 2 bulan, bang, gitu. Iya, jadi panjang lagi ya, gara-gara dicicil ya. Nah, ada pertanyaan seperti gini, bang, saya udah nyicil tapi lewat jatuh tempo, saya bayar lewat aplikasi, kemungkinan FC nagih nggak ke lapangan nggak, gitu kan? Nagih ke rumah nggak, kan seperti itunya. Kalau dari lihat histori, itu pasti akan ditagih lagi, karena belum ditagih juga udah bayar. Kalian itu biar kalian tahu kenapa kami banyak mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan mewakili pertanyaan kalian. Nah, biar kalian dengar sendiri. Takutnya kalau dari kami sendiri itu kalian tidak yakin gitu loh. Orang katanya gini, bang, kalau dicicil didatengin FC gak sih katanya? Ya iyalah, tetap didatengin, pada nggak percaya juga. Pada nggak percaya kan, tadi tuh udah dibilangin tuh. Semakin dicicil semakin lama nanti tempo Harusnya buat nih FC yang naik- datangnya. Yang naik komal tuh FC semuanya biar percaya bang. Ya, gue undang lagi Gitu ntar aja FC dah. lagi.